membayangkan sang raja diraja, ingin melihat halaman kolbumu. Kenapa engkau biarkan ada sampah-sampah dunia di dalamnya? Itu kata Imam Al-Ghazali. Dunia itu dua, materi dan imateri. Materi duit, rumah, apalagi mobil, tuh kan lagi pengen mobil. Apalagi bini, laki itu masuk situ ya. Apalagi yang fisik yang bisa disentuh, anak, HP, lagi pengen HP baru mas. Rumah, tanah, ya. Sama aja, mau kontraktor sama kiai sama. Kalau ngeliat tanah tuh ngayalnya hampir sama. Bedanya kontraktor pengen buat kontrakan, pengen buat gedung. Kalau kiai pengen buat pondok. Tapi yang beda itu cuma niatnya. Yang beda cuma jika niat dua orang ini karena Allah, mereka sama-sama bahagia. Bukan berarti kita suruh orang mikirin cuma bikin pesantren semua. Enggak, nanti enggak ada yang bikin hotel tempat kita nginap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Laula an ja'alahu qararan, seandainya Allah tidak menjadikan kolbu sebagai brankas file tempat menyimpan ma'rifat, menyimpan ilmu, maka tentulah ma'rifat itu hancur. Hancur dalam kolbu. Maka kolbu itu mesti kuat. Brankasnya nggak boleh lepas-lepas. Kuncinya harus jelas. Nah, kolbunya sudah kuat belum? Karena belum dilatih. Coba kalau ototnya pengen kuat diapain? Ya. Antum dulu pertama sholawatan, kebalik-balik nggak suaranya? Bukan menyumbangkan suara, tapi memperdengarkan suara sumbang, ya kan? Awal-awal dulu, tapi lama-lama itu ajaib sekali itu. Yang namanya pita suara, kalau dilatih, dia kecil, tapi bisa membuat semua orang terpesona. Bener gak? Tadi seneng gak dengerin sholatnya? Ntar tengah-tengah kita sholat lagi kalau gitu ya. Rasain ya. Apabila kolbu sudah menjadi tempat itu, maka wajib kita jaga. Dan apa cara menjaga kolbu? Harus menjadikan kolbu bentengnya Allah dengan cara afdalu dzikri la ilaha. Jadi kalau ingin kolbu kuat, maka harus meminta bentengnya itu benteng Allah. Dan benteng terkuat itu namanya la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi ciri khas ajaran Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Nanti kalau kirim Fatihah ke beliau tambahkan nama depannya Al-Qutub Ar-Rabbani atau Al-Ghaus Al-A'zam. Karena Syekh Abdul Qadir banyak. Ya, Kang Qadir juga ada. Bang Qadir banyak. Al-Ghaus Al-A'zam itu di dalam ilham-ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Allah memanggilku dengan gelar Al-Ghaus Al-A'zam. Jadi Abdul Qadir yang mana nih bro? Gitu. Jawabannya apa? Al-Ghaus atau Al-Qutub. Ya, bukan Bang Qadir Alampungi. Apalagi Qadirnya jin. Jadi hari ini banyak orang ngaku ketemu Syekh Abdul Qadir, yang ketemu apa? Korinnya dia. Karena semua korin tidak ada yang Islam kecuali korin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang mengalami, yang ingin bunuh diri, yang mengalami disorientasi syahwat. Ya. Syahwat itu anugerah loh Pak. Ya, benar gak? Bersyahwat itu anugerah gak? Menikah itu indah gak? Enak gak? Enak ya, walaupun ada tengkar-tengkarnya. Enak. Nikmat gak? Terus siapa yang bilang syahwat itu musibah? Yang gak ngerti Allah dan Rasulnya. Makanya yang jomblo-jomblo nih kurang anugerah. Ya, segera ente yang jomblo ya, ambil anugerah ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita,
Ini bisa menjadi istidraj dan dia membobol si berangkas ini tadi. Maka cara untuk memagar si berangkas ini, nggak boleh hari ini zikir, besok nggak zikir. Mending zikir sekali, 2 kali, 3 kali daripada 100 tapi ngayal. 3 kali rutin daripada 100 kali atau 165 kali buru-buru 165. Apa itu ya? Tapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Sudahlah bacanya bagus, jumlahnya 165 ya. Biar dapat gaji per bulan, kerjanya sesekali atau tiap hari? Bener nih? Bener nih? Bagi PNS, ya. PNS, ASN, karyawan, begitu nggak? Biar kolbunya Allah berikan hadiah al-hisan al-ilahi, pagar-pagar dari Allah, benteng-benteng dari Allah, maka mesti dicicil baca nama Allah, la ilaha illallah setiap hari. Kita kurang adil, jaga ekonomi, kerja setiap hari, tapi jaga kolbu, mereka tidak zikir setiap hari. Cuma mengharapkan syafaat dari guru yang gak cukup. Ya. Papa yang penting cinta guru gitu. Ya, guru cintanya sama murid yang rajin dan mau berkorban. Ya. Jadi kalau antum kurang rajin, banyakin korban. Baik. Lalu kembali ke bagian yang 40 tadi. Beliau mengatakan apa? Ini saya pendek aja ya. Beliau menukil satu kalimat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu jangan dipisahkan dengan akhirat. Dunia itu ladang untuk sukses di akhirat. Inilah ajaran penting bahwa pencinta Syekh Abdul Qadir Jilani, pencinta manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani pasti rajin kerja di dunia. Kenapa dia rajin? Karena dia tahu dunia adalah mazra'atul akhirah. Mau pergi haji bisa nggak kalau nggak kerja? Bisa, tapi hatinya harus kerja. Pergi haji, ada yang berangkat, ada yang diberangkatkan itu masalahnya bab tajrid. Sampai nggak nih maqam tajrid? Tajrid itu kita dikejar dunia. Kalau asbab, antum cari dunia. Kalau nggak nyari, nggak makan, itu namanya nggak berobat, nggak sembuh, berarti Tapi antum nih duduk-duduk aja, sebut-sebut nama Allah doang. Nongol duit, nggak tahu caranya gimana. Ada aja yang nganterin. Gimana? Sudah begitu belum? Belum. Jadi jangan sok-sokan tawakal. Itu bukan tawakal, itu namanya malas. Ya. Malas sama tawakal itu kembar secara zahir ya. Batinnya beda. Jika rajin menanam, pasti rajin memupuk ya. Pasti apa ujungnya? Manen. Ada ungkapan may yazra yahsud. Orang yang menanam pasti panen. Kapan menanam nama Allah dalam kalbu? Pernahkah menanam, menancapkan nama Allah di dalam kalbu? Sehingga dia tumbuh